Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pak Purbaya dengan KDM, dengan Deddy Mulyadi begitu kan ya, sampai hari ini masih menjadi perdebatan-perdebatan yang kemudian memanas antara pendukung-pendukung Pak Purbaya dengan KDM. Nah, menurut saya pribadi begitu kan ya, secara analisis bahwa memang benar apa yang disampaikan Pak Purbaya ini begitu kan ya, uang yang kemudian laporan dari Bank Sentral begitu kan, memang ada sejumlah 4,1 triliun begitu kan secara akumulasi begitu. Tapi kita lihat saja bahwa Deddy Mulyadi membantah begitu kan ya, bahwa adanya uang ya kabarnya hanya berapa miliar, dan total itu semua sekitar 2, triliunan lah begitu kan, bukan 4,1 triliunan setelah bayar karyawan, bayar semuanya begitu kan. Konsekuensinya, Bapak saya berhentikan. Siap Pak, sebelum Bapak berhentikan, saya siap mengundurkan diri Pak. Nah, Bapak harus jujur sama saya. Tanggal 15 Oktober, uang kita ada berapa? Siap, 2,62 triliun Pak. 2,62 triliun. Di RKUD Pak. Ada nggak kita menyimpan di bank lain selain Bank Jabar? Tidak ada Pak. Tidak Semua ada. di Bank Jabar. Semua di Bank Oke. Jabar, Siap. ya kan? Nah, kalau kemudian nanti di BI ternyata bahwa tanggal 15 Oktober itu ada uang 4,1 triliun, berarti Bapak berbohong pada saya. Nah, konsekuensinya adalah kalau Bapak berbohong pada saya, Bapak berbohong juga pada rakyat Jabar. Siap. Tapi data-data itu menurut saya pribadi kan didapat oleh Bank Sentral begitu, sehingga ini menjadi apa namanya, menjadi spekulasi besar begitu kan ya, antara omongan Pak Purbaya dengan Deddy Mulyadi begitu, sehingga singgung masalah soal pacar begitu. Ngapain kita bertemu kayak pacar aja, kira-kira seperti itulah logikanya. Tapi menurut saya begitu kan, karena data ini memang murni dari Bank Sentral, maka kemudian ya Deddy Mulyadi tidak bisa mengelak lagi begitu. Seharusnya kan menerima begitu. Oke lah, menerima dengan klarifikasi yang sudah ada. Masyarakat sudah paham itu begitu. Klarifikasinya setelah dibelanjakan, bayar gaji begitu kan, semuanya begitu kan ya. Mungkin ya laporan itu kan keluar per 30 September, akhir bulan begitu. Akhirnya yang dibaca oleh Pak Purbaya di situ memang ya dari awal bulan kan begitu kan. Wajar dong, karena memang apa namanya, laporannya itu belum fix begitu per tanggal 30, sehingga ini akan menjadi spekulasi besar. Tapi menurut saya pribadi, Pak Purbaya ini begitu kan ya, dengan omongannya, dengan ucapannya, saya kira ini sudah memberikan satu stimulasi sehingga kepala daerah begitu kan yang memanah, sehingga kepala daerah begitu kan mulai agak panik begitu. Ternyata seperti ini sistem apa namanya, sistem pengelolaan keuangan di berbagai daerah. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa hanya Deddy Mulyadi dengan Bobi Nasution ya, si mantu Jokowi begitu, yang kemudian bersikeras mengatakan seperti itu, membantah. Ya padahal Gubernur DKI Jakarta mengatakan iya ada di situ begitu, katanya begitu. Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah, ya santai-santai aja mereka. Nampaknya Deddy Mulyadi tidak mau disalahkan, ya tidak mau dikritik. Aduh, ngeri ya, ngeri kalau sudah seperti ini bos. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung begitu kan, saya menganggap bahwa wah ini ada apa kok bisa-bisanya seperti itu begitu kan, sehingga terima aja apa adanya ya, karena ini berbasis dengan data begitu. Kalau berbasis dengan data, makanya semua mengakui karena itu adalah dari uang sentral. Nampaknya Deddy Mulyadi tidak mau ya, tidak mau lagi apa namanya, dikritik begitu kan. Kira-kira seperti itulah begitu. Tapi pendukung-pendukungnya kan banyak. Pak Purbaya juga banyak. Deddy Mulyadi pendukung-pendukungnya juga banyak. Saya bukan tidak respect dengan pernyataan Deddy Mulyadi, karena apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya ini memang apa namanya, memang berbasis data begitu kan ya. Makanya Deddy Mulyadi nampaknya sampai kebingungan begitu, sampai mengancam sekdanya, kalau nanti begitu kan ya, kalau nanti ini ya ada uang yang benar-benar mengendap, Anda harus mundur, Anda harus pecat. Sampai segitunya begitu. Ngeri kan? Saya kira hal-hal yang biasa begitu, kayak begituan hal yang biasa begitu. Dan tidak hanya itu ya,
Deddy Mulyadi ketika ditanya begitu kan kemungkinan akan bertemu, dia mengatakan bahwa kayak ketemu pacar aja, kira-kira seperti itu begitu. Biasanya rata-rata Deddy Mulyadi ini kalau kemana-mana biasanya ya didatangin atau orang yang datang atau Deddy Mulyadi yang datang begitu, karena kayak sida ini sida itu begitu. Tapi nampaknya berlawanan dengan Pak Purbaya begitu sudah mulai tersudut. Saya bukan membela Pak Purbaya dan saya tidak membela Deddy Mulyadi begitu, tapi saya berbicara berbasis data kan ya. Saya karena memang kepala daerah yang ada begitu saat ini begitu yang paling suka memang gaya Pak Deddy Mulyadi. Kalau dibentur dengan Pak Purbaya jauh begitu kan. Artinya secara tidak langsung Pak Purbaya ini kan walaupun ceplas-ceplos kan berbasis data yang ada begitu. Tidak kebingungan lagi. Ya inilah yang terjadi begitu kan ya. Nah, perbedaan pendapat antara Gubernur Jawa Barat ya, Deddy Mulyadi dengan Menteri Pak Purbaya ini menarik perhatian publik. Dan tentunya ya, Menko Purbaya mengatakan bahwa Pemda yang menyimpan APBD dalam bentuk giro malah merugi. Kalau sudah rugi ini gimana? Nah, merespon pernyataan Pak Purbaya ini ya, Deddy Mulyadi mengatakan penyimpanan APBD dalam bentuk giro menjadi pilihan paling aman dan transparan ya, meski suku bunganya rendah. Karena bisa diambil sewaktu-waktu, besoknya bisa diambil, sekarang bisa diambil begitu walaupun bunganya sangat rendah. Tapi kalau deposit itu kan harus perjanjian begitu kan, ya entah 1 tahun, berapa tahun dan sebagainya. Nah, apakah ada rencana mau bertemu dan inilah yang kemudian banyak yang menanyakan seperti itu begitu kan. Nah, menjawab seperti itu ya KDM menyinggung soal pacar. Ya kayak mau bertemu dengan pacar aja. Kira-kira seperti itu. Padahal Pak Purbaya sendiri sudah ogah-ogahan mau bertemu dengan Deddy Mulyadi. Apa karena jangan-jangan ditolak begitu kan sehingga seperti itu. Ya, kita lihat saja spekulasinya begitu kan ya. Saya melihat wah hal yang biasa dengan kayak begituan, hal yang biasa. Tidak ada yang kemudian perlu bersetegang begitu kan ya. Karena apa? Karena kita lihat saja bahwa negara kita begitu kan ya, seperti Deddy Mulyadi, seperti Pak Purbaya, ini kan tujuannya baik semua. Yang penting transparansi kepada publik. Tapi nampaknya Deddy Mulyadi tidak mau begitu kan ya, dikritik seperti itu. Nah, Deddy berharap hasil audit akan diumumkan pada 2 Januari 2006 dan ketika sudah terbukti ternyata belanja pemerintah daerah baik, belanja infrastrukturnya baik, belanja pendidikannya baik, belanja kesehatannya baik, belanja kesejahteraannya baik begitu kan ya, dan cash flow-nya pemerintahannya baik, maka nantinya Deddy akan menagih ke Menko Purbaya Yudi Sedewa begitu soal transfer pusat ke daerah untuk 2006. Nah, selain itu yang akan ditagih adalah dana bagi hasil yang belum diberikan ke Jawa Barat senilai 190 triliun. Nah, dalam kesempatan tersebut ya Deddy juga mengungkapkan bahwa begitu ya keheranannya terkait dengan pernyataan Pak Purbaya ini yang menyatakan ada sejumlah daerah yang mengendapkan kas daerah dalam deposito yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Nah, pasalnya kata dia tidak boleh menggunakan uang atau menyimpan uang kas hanya untuk mendapatkan bunga. Nah, akan tetapi ketika dirinya mengungkapkan Jabar dalam giro ada lagi pernyataan yang berbeda, katanya begitu kan. Nah, justru Pak Purbaya ini menjadi kontrol. Ya, menurut saya pribadi menjadi kontrol bagi kepala daerah yang lain begitu kan ya. Jangan-jangan kepala daerah yang lain yang tidak bersuara ini yang mesti dipertanyakan begitu. Kenapa kok tidak bersuara? Seperti Jawa Timur, ya, seperti Jateng begitu kan, ya. Jangan-jangan orang yang bersuara ini mungkin tidak mau dikritik seperti Bobi Nasution misalnya begitu kan, ya. Si mantu Jokowi atau Deddy Mulyadi dan sebagainya. Dan ini harus menjadi transparansi kepada publik. Pengelolaan keuangan ini Pak Purbaya sudah tahu begitu kan. Jangan-jangan ada kepala daerah yang mengindapkan uang ya demi bunganya dan bunganya bisa saja dikong-kali-kong begitu. Dan Pak Purbaya tidak mau seperti itu. Ya, saya kira walaupun Deddy Mulyadi sudah tersudut di situ, nampaknya orang-orang kan pendukung-pendukungnya masih
masih kuat begitu untuk membicarakan itu begitu kan. Artinya mendukung Deddy Mulyadi. Nah, dia juga membantah bahwa dana pemerintah Provinsi Jabar menginap di bank ya, baik di Bank Jabar Banten atau BJB atau bank lainnya dalam bentuk deposito. Hal tersebut disampaikan Deddy Mulyadi menanggapi pernyataan Menteri Keuangan begitu kan ya, yang menyebutkan ada dana Pemprov yang menginap sebesar 4,1 triliun. Nah, update-nya bahwa tidak ada dana pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tersimpan di bank, baik BCB atau bank lainnya dalam bentuk deposito. Dan tidak ada kata Deddy Mulyadi. Padahal data itu sudah diungkapkan oleh Pak Purbaya begitu, dan itu tidak bisa mengelak lagi begitu kan. Karena yang disampaikan Pak Purbaya itu pertengahan bulan ini, ya kurang lebih lah awal bulan lah begitu kan ya. Untuk melihat bahwa karena awal mulanya ini dari pemotongan TKD begitu. Setelah itu kan Pak Purbaya membicarakan bahwa kepala daerah jangan sampai kemudian ada penginapan uang yang kemudian perekonomian tidak jalan sehingga tidak dibelanjakan. Membangun infrastruktur, gaji-gaji dan sebagainya begitu. Jangan sampai diendapkan kepada deposito di situ. Karena bunganya nanti kalau tinggi maka kemudian ini bisa saja perlu dipertanyakan begitu kan. Ya makanya seperti Jabar misalnya begitu kan melihat bahwa data secara kelangsungan 4,1 triliun begitu. Dan itu laporan awal bulan. Ya, yang sekarang ini sudah akhir bulan mungkin ya sudah dibelanjakan semua dan sekarang yang mengendap hanya berapa miliar katanya begitu kan ya. Dan ini pertanda bahwa ada sesuatu hal yang kemudian menurut saya pribadi satu sisi benar juga, satu sisi juga tidak ada yang disalahkan begitu kan. Artinya yang penting memberikan klarifikasi itu begitu. Makanya saya respect sekali kepada Pak Purbaya karena ini adalah pertanda bahwa sesuai dengan prosedur atau data-data dari bank sentral itu begitu. Ya walaupun pendukung-pendukungnya mereka misalnya tidak suka dan sebagainya begitu kan ya, biasalah dalam dunia politik seperti itu begitu. Bahkan ini ya sudahlah Pak KDM, kata komentar dari netizen, saya kutip ya. Aku saja ya seperti Gub Jakarta, akui saja seperti Gub Jakarta. Publik akan bertambah simpati, bukan ngadakan perlawanan tanpa dasar. Bisa mengkikis simpati yang terbangun, katanya begitu kan. Ya saya kira benar juga begitu kan. Karena apa? Karena kita lihat saja kalau toh pada hakikatnya nanti begitu kan ya. Ini sifatnya menjadi dampak kepada Pak KDM, saya kira sudahlah begitu kan ya, masyarakat kan sudah cerdas begitu. Ini pernyataan Pak Purbaya bikin KDM tersudut soal dana giro bukan untung tapi rugi dan bisa diperiksa. Wih, ngeri-ngeri sedap mas. Ini bisa diperiksa tentu saja, bahkan wajib diperiksa ya, karena wajib pajak badan ya atau perusahaan saja jika melaporkan dalam SPT tahunan bahwa kondisi keuangan rugi siap-siap akan diperiksa oleh DJP atau Kemenkau. Wajar ya Pak Purbaya sebut bisa diperiksa Jawa Barat misalnya 4,17 triliun dalam bentuk giro biasanya tanpa bunga. Ya negosiasi dan atas dasar pertimbangan apa yang terjadi di sana dan itulah yang harus diperiksa. Jika 2% bunga per tahun maka ada 80,34 miliar kerugiannya. Kemana ya larinya kerugian tersebut? Ini masih multitafsir begitu kan. Artinya masih dugaan-dugaan besar begitu. Secara kalkulasi politik orang-orang melihat bahwa memang Deddy Mulyadi ini tersudut sudah begitu. Karena antara dianggap bahwa pertarungan Pak Purbaya dengan KDM ini semakin memanas begitu kan. Backing saya presiden, kata Koboi Fiskal. Mari kita menanti ya dengan akal sehat bersama. Lanjutkan pencerahan begitu kan ya, doa terbaik ya untuk kakak dan sebagainya. Ini backing saya presiden. Makanya saya melihat bahwa kenapa Pak Purbaya ini sangat berani sekali mengungkapkan hal seperti itu, karena mau tidak mau begitu harus ini diungkapkan begitu. Biar masyarakat tahu dan transparansi bahwa kinerja dari Pemprov begitu kan ya. Untuk keuangan biar transparansi. Saya kira ini langkah yang bagus. Justru dengan Deddy Mulyadi memberikan klarifikasi seperti itu justru makin terbuka begitu kan ya. Orang-orang akan semakin percaya, satu. Yang kedua,
orang-orang akan makin melihat bahwa Deddy Mulyadi semakin tersudut. Kenapa? Sering klarifikasi seperti itu. Padahal ini sudah cukup begitu kan. Dengan data misalnya, akui saja bahwa iya memang ada uang segitu ya, tapi sudah dibelanjakan. Ya untuk gaji karyawan, untuk infrastruktur, untuk yang lain begitu, sisanya seperti oke, selesai sudah. Ngapain kita itu? Tapi yang dibantah oleh Deddy Mulyadi di situ adalah soal pengindapan uang. Tidak ada pengindapan uang dan tidak ada deposito di situ untuk yang meletakkan uangnya sebanyak itu. Tapi saya pribadi lebih percaya Pak Purbaya walaupun hitung-hitungannya begitu, karena Pak Purbaya ini yang saya amati tadi begitu berdasarkan fakta dan realita begitu kan ya. Jadi bukan saya tidak percaya kepada Deddy Mulyadi, saya percaya betul begitu kan. Tapi kita lihat saja kalau diukur dengan lebih percaya mana ya, saya lebih percaya kepada kepada Pak Purbaya begitu kan. Ya akan dibandingkan dengan Deddy Mulyadi itu begitu. Makanya saya melihat bahwa masyarakat sudah bisa melihat begitu kan apa yang kemudian terjadi begitu. Tapi jangan anggap bahwa Deddy Mulyadi itu sangat buruk, tidak begitu. Tapi kita lihat saja bahwa dengan adanya bersuara seperti ini, tolonglah di berbagai daerah kepala daerah juga bersuara begitu kan. Seperti Jawa Timur, Jawa Tengah kok diam begitu kan. Ya coba ungkapkan kepada publik begitu. Karena di Jawa Timur ini paling tinggi 6, berapa triliun kabarnya begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.